Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Semua para sahabat pejuang subuh dimanapun Anda berada, semoga tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya dan barakah umurnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah amalan yang mana amalan ini sangat luar biasa, di mana kita hanya dianjurkan membaca setiap malam. Jadi jangan pernah kita tinggalkan amalan ini setiap malam. Karena apa? Karena dibalik keutamaannya kita akan hidup bahagia di dunia, terlebih hidup bahagia di akhirat. Jadi marilah kita belajar istiqomah untuk mengamalkan amalan-amalan yang datangnya dari Rasulullah SAW. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan maju. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Semoga tambah barokah umur dan barokah rezekinya. Untuk lebih jelasnya, marilah simak penjelasan dari guru kita Al-Habib Jindan bin Nufail bin Jindan. Selamat menyaksikan. Semoga bisa mengamalkan dengan istiqomah. Terus juga surat Tabarakal Mulk dibaca setiap malam. Rasulullah bilang dalam hadis tentang surat Tabarak, hiya an-nafi'ah wal munjiyah min adzabil qabr. Itu surat Tabarak adalah manfaat dan penyelamat, memberikan manfaat di dalam kubur dan menyelamatkan orang dari siksa kubur. Dan Rasulullah bilang begitu berharap agar surat ini dihafal oleh setiap mukmin. Kan Syekhana Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar itu beliau waktu bacakan ini hadis, dia bilang kalau surat Tabarak itu mu'nisa munjiah min adzabil qabr, bisa menyelamatkan orang dari siksa kubur. Terus beliau bilang majnun majnun majnun. Orang udah tahu nih hadis tapi dia nggak baca surat Tabarak, ini orang gila gila gila. Dia tahu surat Tabarak bisa nyelamatin dia dari siksa kubur, tapi dia tidur di malam hari sebelum membaca surat Tabarak. Baca surat Tabarak baru tidur. Kalau kagak, emang kita nggak mau masuk kubur? Emang kita nggak ada rencana meninggal dunia? Baca surat Tabarak setiap malam, surat Tabarak. Yang kita kenal dulu rata-rata hampir semuanya orang Islam zaman dulu pada hafal surat Tabarak. Itu Rasul berharap annaha fi qalbi kulli mu'min, bahwa surat Tabarak ini dihafal oleh setiap mukmin. Dan diriwayatkan surat Tabarak, dengan berkat surat Tabarak itu memberikan syafaat kepada seseorang, dia dapat ampunan Allah Ta'ala berkat surat Tabarak. Subhanallah. Rasulullah SAW juga tidak tidur di malam hari melainkan setelah baca Alif Lam Mim Sajdah dan Tabarakal Mulk. Tidak tidur melainkan setelah membaca Alif Lam Mim Sajdah dan Tabarakal Mulk. Di antara amalan yang diajarkan oleh guru-guru kita, dan ini yang kita saksikan selama puluhan tahun kita kenal Habib Umar, ini yang beliau baca, ini yang beliau lakukan, persis seperti amalannya Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Adzal Habib Abdurrahman Al-Masyhur 35 tahun, 40 tahun tidak tidur melainkan selama 35 atau 40 tahun itu setiap kali salat ba'diyah isya dia baca rakaat pertama Alif Lam Mim Sajdah, rakaat kedua Tabarakal Mulk. Ba'diyah isya dia baca Alif Lam Mim Sajdah dan Tabarakal Mulk. Ba'diyah isya, nah itu yang dia lakukan. Malam hari Rasulullah tidak tidur melainkan setelah membaca Alif Lam Mim Sajdah dan Tabarakal Mulk. Begitu juga surat Ad-Dukhan. Dikatakan man qara'a surat Ad-Dukhan fi lailah
asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang baca surat Ad-Dukhan di suatu malam, maka ketika pagi hari dia bangun tidur udah diampunin dosa-dosanya. Baca. Ente mau gak ntar pagi bangun dalam keadaan diampunin dosa? Baca nih malam surat Ad-Dukhan. Banyak banget, dan gak punya waktu. Buat main handphone waktunya banyak banget. Ya, buat apa namanya? Buat baca koran banyak, buat posting banyak waktu, buat buka medsos banyak waktu, buat bikin tulisan ngalor ngidul yang nggak jelas banyak waktu, buat baca Quran nggak ada waktu. Nih buat keselamatan kuburan kita. Di kuburan kita begitu, nggak dibilang yang punya Facebook diampunin dosa-dosanya. Yang apa namanya? Yang selalu memperbaharui status WhatsApp maka dia selamat dari siksa kubur. Ada begitu? Yang ada, percaya gak banyak orang disiksa gara-gara WhatsApp dalam kuburannya? Ya kan, gara-gara gosip di WhatsApp. Gara-gara gosip, gara-gara nyebar kebohongan, gara-gara provokasi, gara-gara namimah, gara-gara medsos, banyak yang disiksa dalam kuburan.